konsolidasimu. Kamu sebelah sini. Tengah-tengah lajang kanan. Gerak. Ya, meluruskan barisannya. Langsung ngarep. Iya. Ya, luruskan barisannya. Gerak. Siap, gerak. Tengah-tengah lajang kanan. Gerak. Cepat, gerak. Ya. Semburi ra ngomong dhewe. Handoko. Siap, gerak. Sikap dua. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Ya, sehat semuanya. Oke, sebelumnya Bu Tevi tanyakan dulu, adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa? Keterangannya? Alpa ya? Oke. Sebelum kita memasuki materi kali ini, sebelumnya Bu Teti ingin sekedar mencairkan suasana biar kalian tidak tegang. Oke, kalau Bu Teti ucapkan selamat pagi semuanya, pagi, tetap semangat luar biasa. Ya gini ya. Oke. Jadi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Oke, sebelumnya tepuk tangan buat sini.
Oke, pada materi kali ini tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Ya, sebenarnya berarti sudah menyediakan materi melalui PowerPoint. Sudah makankah kalian hari ini? Sudah sarapan? Kira-kira untuk apa sih kalian kok makan? Itu buat apa? Untuk menjaga daya tahan tubuh. Ada yang lain? Untuk apa? Mengganjal perut. Oh, mengganjal perut. Terus apa lagi? Ada yang punya pendapat lain? Makan itu untuk apa sih? Kalau kita tidak makan, maka kita bisa sakit. Kalau sakit terus, ya bisa meninggal. Artinya apa? Kita makan itu untuk keberlangsungan hidup, ya enggak? Iya. Kalau kita nggak makan kan kita lemah badannya, nggak punya daya, sakit. Kalau sakit tidak tertangani dengan baik, maka bisa menyebabkan meninggal dunia. Ya, itu betul. Ya. Tuh. Nah, PPT modul ajar. Oke. Nah, kalian bisa buka ya, aktivitas manusia, aktivitas memenuhi kebutuhan. Oke. Dari bab 1 yaitu tentang keluarga awal kehidupan. Nah, ini sebelumnya ada asesmen yang akan Bu Teti bagikan untuk kalian untuk mengetahui perasaan kalian itu pagi ini seperti apa sih? Ya, asesmen diagnostik ya, non diagnostik, maaf. Asesmen non diagnostik, non kognitif, maaf ya. Asesmen non kognitif. Silahkan kalian beri tanda checklist untuk bagaimana perasaanmu kali ini. Ya, silakan dibagi. Ya. Oke. Ya. Ini dibagi ke belakang ya, dibagi ke belakang. Ya, dikasih checklist ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini ya, nanti sambil di checklist ya. Ya, ini pertanyaan tadi. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, kalian itu bisa menjelaskan arti kebutuhan itu apa. Ya. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Dan yang keempat, menunjukkan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Jadi kebutuhan itu nanti ada bermacam-macam. Nah, kita mulai acara inti. Acara inti yaitu materi pokok. Yang pertama, kebutuhan. Pengertian kebutuhan itu apa? Yaitu segala sesuatu yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya dalam rangka mencapai kemakmuran. Ya. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam mencapai kemakmuran. Ya. Tuh. Itu tentang pengertian kebutuhan. Tuh. Kemudian jenis-jenis kebutuhan. Nah, jenis-jenis kebutuhan macam-macam. Yang pertama berdasarkan tingkat kepentingannya. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi
contohnya makan tuh wajib dihuni, pakaian, kemudian papan atau rumah. Kemudian kalau sekunder itu kebutuhan yang kedua sebagai pelengkap, TV, radio, HP. Kemudian yang ketiga kebutuhan tersier, kebutuhan akan kebutuhan dianggap mewah, contohnya mobil. Kan kita nggak perlu mobil kalau kita tidak mampu untuk membelinya. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan pemenuhannya. Ya, kebutuhan sekarang, kebutuhan mendatang, kebutuhan mendesak, kemudian sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang, misalnya di saat kamu sakit, kamu perlu obat saat ini juga kan? Nggak mungkin obatnya besok, wong sakitnya sekarang. Nah, itu kebutuhan sekarang. Kemudian kebutuhan mendatang, ya, dilaksanakan sekarang tapi untuk dimanfaatkan masa depan. Contohnya apa? Nabung duit, ya, itu bisa digunakan untuk di masa yang akan datang. Manakala kita membutuhkannya, kita bisa mengambilnya. Kemudian kebutuhan mendesak harus dipenuhi. Misalnya di saat kita terkena musibah banjir, maka kamu membutuhkan apa kalau kamu kena banjir? Banjir itu kan basah ya, rumahnya terendam. Terus kamu butuh apa? Bantuan apa? Bantuan baju, ya kan basah. Terus bantuan apa lagi? Makanan. Butuh bantuan apa? Tempat tinggal sementara untuk direlokasi, diamankan, diungsikan. Kemudian kebutuhan sepanjang waktu, ya, yaitu kebutuhan yang sampai tidak membutuhkannya lagi, ya, sepanjang waktu sampai tidak membutuhkannya lagi. Kemudian berdasarkan sifatnya ada jasmani, rohani, individu. Kelompok jasmani itu badan. Yang kamu butuhkan untuk badan kamu itu apa? Makanan, obat-obatan biar sehat, ya, biar punya tenaga kamu makan. Kemudian rohani itu kita merasakan rohani kita, ya, kalbu kita, hati kita bahagia. Contohnya rekreasi. Kamu kalau piknik senang nggak? Ya senang, ya, senang. Nah, itu rohani. Kemudian berdasarkan subjek, individu, kelompok. Kebutuhan individu itu berarti hanya untuk kamu, kalau kelompok itu untuk kelompok. Kalau individu contohnya adalah misalnya makanan, misalnya juga obat di saat sakit. Nah, itu di individu, ya. Makanan, kamu butuh makan kamu nggak berbagi kan, misalnya makan sarapan, ya, itu kebutuhanmu, individumu. Kemudian kalau kebutuhan kelompok dibutuhkan orang banyak, contohnya apa? Ini kamu di sini tuh di mana? Di sekolah yang banyak yang memerlukan, yang menggunakan banyak. Rumah sakit kan banyak pasiennya, ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan, jenis kelamin. Kamu pakaiannya beda dengan yang dipakai si Jack, ya kan? Jihan beda dengan yang dipakai si Jack. Si Jack butuh celana panjang, ya, butuh lengan pendek. Kamu butuh rok. Jihan butuh rok, lengan panjang, butuh kerudung. Ya, itu jenis kelamin. Kemudian tingkat pendidikan. Kamu sudah SMP, beda dengan kakakmu yang SMA. Ya, yang SMA butuh mungkin buku pelajarannya juga lebih banyak. Nah, ya, seragamnya juga beda. SMA putih abu-abu, kamu putih biru, dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan tempat tinggal. Misalnya orang yang tinggal di pegunungan butuh baju yang tebal karena dingin, ya, suhunya dingin. Beda dengan di daerah kita dataran rendah ataupun daerah pesisir yang suhunya lebih panas, ya, iklimnya panas, sehingga butuh baju yang agak tipis, ya. Itu berdasarkan tempat tinggal. Kemudian berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi. Kalau dulu kita HP-nya jadul, HP-nya yang tebal, yang ada antenanya. Kalau sekarang lebih tipis, lebih slim. Kemudian slide, layarnya slide, ya.
Tuh, iPhone sekarang, kalau dulu Motorola, Ericsson, ya. Kemudian berdasarkan pendapatan seseorang. Pendapatan itu apa? Pendapatan itu apa? Apa, Jack? Pendapatan itu penghasilan atau gaji, istilahnya gaji lah. Pendapatan, penghasilan. Kalau orang yang gajinya besar berarti kebutuhannya besar, kebutuhannya banyak pula. Kamu kalau pegang uang 10.000, maka keinginanmu akan bertambah dibanding kamu megang uang hanya 5.000. Ya, jadi semakin besar penghasilan seseorang, semakin banyak pula ya kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian status sosial misalnya orang yang Pak Lurah misalnya jadi lurah, maka kebutuhannya akan lebih banyak dibanding jika dia tidak jadi lurah ataupun rakyat biasa misalnya. Nah, itu berdasarkan status sosial ya. Kemudian selera. Nah, selera itu keinginan ya. Selera itu keinginan. Manakala kamu pengen apa, ya kamu membutuhkan barang tersebut untuk dipenuhi. Tentu saja harus sesuai kemampuan ya, karena kebutuhan seseorang itu sifatnya terbatas atau tidak terbatas. Kebutuhan seseorang itu sifatnya tidak terbatas. Kamu pasti pengen ini, ya kan? Itu artinya tidak terbatas. Sementara alat untuk memenuhinya itu terbatas. Misalnya, aku sebenarnya pengen beli HP merek itu, tapi uangku cuma segini. Nah, itu contohnya. Jadi alat pemenuhannya itu terbatas. Ya. Kemudian adat istiadat. Tahu ya adat istiadat ya? Adat kebiasaan di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah adat istiadat di daerah kita. Misalnya ya, di adat di bulan Maulud ini sudah mulai memasuki bulan Maulud ya. Itu ada yang merayakannya dengan itu nanggap wayang ya kan? Ya, nanggap wayang kulit. Nah, sehingga kebutuhan dari daerah tersebut untuk menanggap wayang kulit itu akan ya dipenuhi kebutuhannya dibanding dengan daerah lain yang tidak ada adat seperti itu ya. Jadi adat istiadat tiap daerah itu berbeda. Nah, sekarang alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan yang pertama berdasarkan cara mempelonnya. Ada barang bebas. Barang bebas itu jumlahnya banyak. Contohnya apa yang ada di alam? Yang ada di alam kita itu apa yang barangnya itu bebas, banyak kita dapatkan. Benda alam. Tanah, air, ya. Tanah, air, matahari, air laut, ya. Kemudian barang ekonomis. Barang ekonomis itu barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya, kamu mau beli baju, ya pasti kamu nabung dulu, ya kan? Pengorbanan, bentuk pengorbananmu itu kamu rela-rela menyisihkan uang saku untuk nabung biar bisa beli baju, butuh pengorbanan. Kemudian barang ilit, namanya barang ilit. Artinya barang itu manakala jumlahnya ya tertentu itu bisa digunakan dengan baik, tapi kalau jumlahnya melimpah akan mendatangkan bencana. Contohnya apa yang bisa mendatangkan bencana? Banjir, ya betul. Air manakala jumlahnya terbatas sesuai kebutuhan kita, maka akan sangat bermanfaat, ya kan? Tapi kalau jumlahnya
melebihi, maka akan terjadi banjir, dimana banjir itu bisa merusak alam juga ya. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan hubungannya dengan barang lain, barang substitusi, menggantikan. Mantel diganti dengan payung ya, jaket diganti dengan sweater ya. Kemudian barang komplementer itu barang yang saling melengkapi, misalnya bensin dengan motor. Kalau nggak ada bensin, motor nggak bisa jalan, ya nggak? Kemudian berdasarkan tujuan penggunaan, barang produksi. Artinya produksi itu bisa menghasilkan. Contohnya adalah mesin jahit, itu digunakan untuk membuat baju ya. Kemudian barang konsumsi, barang yang bisa digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya baju itu tadi kita pakai untuk apa? Kalau baju fungsinya menghangatkan badan ya. Tuh, kemudian berdasarkan proses pembuatan, ada barang mentah. Barang mentah itu barang yang perlu diolah dulu untuk bisa kita gunakan. Contohnya tepung terigu, tepung gandum. Ada yang makan tepung gandum? Nggak ada, harus diolah dulu menjadi roti baru kita makan. Kemudian barang setengah jadi, barang mentah yang telah diproses tapi masih perlu diproses lagi. Contohnya benang. Benang untuk bisa menjadi baju harus ditenun dulu menjadi baju. Setelah menjadi baju baru bisa kita pakai. Kemudian barang jadi. Kalau barang jadi itu yang sudah melalui proses barang setengah jadi, siap kita pakai, contohnya baju ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini nanti ada lembar kerja yang akan kamu kerjakan. Nah, sekarang ini mulai memasuki musim penghujan. Apa yang kita butuhkan di saat musim penghujan tiba? Nanti ya, nanti kamu kerjakan di LK ya, lembar kerja nanti Bu Tati bagi ya. Kemudian sesuai kelompoknya nanti kamu membentuk kelompok. Masing-masing kelompok ada 5 orang ya. Nanti ada sisa 2, nanti yang 2 kelompok 6 orang ya. Kemudian berikutnya, nah tadi kan kebutuhan yang diperlukan di saat musim hujan, dimana jika hujan secara terus-menerus, secara berlebihan akan mendatangkan bencana, termasuk tadi apa? Kebutuhan barang ilit ya. Tadi kan ada kan kebutuhan ilit, barang ilit ya, mendatangkan bencana. Contohnya apa? Longsor dan banjir. Tentu longsor dan banjir juga membutuhkan barang untuk mengatasinya. Nah, nanti kamu diskusikan dengan kelompokmu ya. Ada perintah kerjanya di sini. Ya. Silakan nanti ya kalian tuliskan tindakan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi 2 bencana tadi. Jadi nanti ada 2 pertanyaan yang kamu tuliskan. Yang pertama adalah kebutuhan di saat musim penghujan. Kemudian berikutnya adalah ya tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana ini. Kemudian nah itu ya, itu yang Bu Tati sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada?
Kalau tidak ada, silakan. Ini ada LK, Bu Teti bagi dulu. Ya, nanti dikerjakan. Yang itu asesmennya dikumpulin. Dicentang ini kan ada turun nyentang. Perasaanmu bagaimana? Ya? Ya, iya centang checklist. Ya nggak apa-apa, silakan sesuai dengan diberi nama. Lebih dari satu boleh. Ya. Tuh. Ini adalah LK-nya satu kelompok satu satu, iya dikasih nama. Iya nanti. Ya dicentang kalau sudah dikumpulin, Iya ini satu kelompok satu LK. Ini dicentang terus dikumpulin. Dicentang terus dikumpulin diberi nama. Ya. Oh. Ya, ini bisa mengelompok dengan sini 5 orang atau mau sendiri? Ya nggak apa-apa. Dicentang nanti terus dikumpulin diberi nama. Udah nggak apa-apa. Udah, jangan gendong. Udah. Udah satu kelompok satu ya. Dicentang terus dikumpulin diberi nama. Yang ini, iya dicentang terus dikumpulin. Ya Allah, perasaanmu bagaimana ya? Sesuai hatimu. Diberi nama, terus dikumpulin, dicentang, kumpulin. Iya. Kalian nanti mengerjakannya di lembar LKPD ini ya. Yang Bu Teti sudah sediakan jawab untuk menjawabnya. Oke, silakan dikerjakan. Bu Teti beri waktu. Sudah dengan diskusi nanti sampai pukul 9 lebih 10 menit ya. Oke, silakan dikerjakan bersama kelompokmu. Dikumpulin, nggak apa-apa, dikumpulin. Ya. Udah dikerjakan dengan kelompoknya. Bentar pulang satu. Ya. Dicentang sesuai perasaanmu, ditulis namamu. Iya, sesuai perasaanmu apa? Terus nama. Udah belum? Tulis nama. Iya. Siapa yang sudah? Iya, ininya. Ini dikasih. Sudah. Enggak usah. Yang mana? Ini. Enggak apa-apa, Abang. Ini diberi nama yuk kumpulin. Sudah belum? Diberi nama kumpulin. Di sini. Boleh nanti dipresentasikan. Iya. Oke. Yang mana kamu sudah belum? Yang ini bawah. Ya, nama sudah belum? Diberi nama. Oh ya. Sudah? Sudah? Ini diisi, dicentang, diberi nama. Dicentang di sini terus diberi nama. Jawabnya di sini. Ya, di sini. Ya terus ini dijawab. Nanti kamu mengemukakan di presentasi di depan. Ini dicentang diberi nama. Ya Allah. Ini satu kelompok, kalau ini individu tiap orang. Ayo cepat. Ya Allah. Dicentang beri nama. Centang perasaanmu bagaimana? Senang, ngantuk, beri nama. Hah? Ya makanan. Ya, sudah? Sudah? Iya. Enggak, di sini kamu mengerjakannya di sini di lembar
di lembar jawab ini kan udah Bu Teti tulis jawab, ya. Oke. Adit sudah? Ini. Sini. Udah, terus ini dikerjakan. Di sini ada jawab. Suruh jawab kamu di sini. Ya? Enggak nanti. Silakan diskusikan dengan kelompokmu. Nggak apa-apa, udah yang penting kamu nanti kemukakan di depan. Nanti kan dipresentasikan, ya. Makanya Bu Teti suruh 5 kelompok. Kenapa ada yang 1, ada yang 3? Iya, perasaanmu seperti apa? Ya cepet. Kamu tuh kerjanya. Senang lah, wis. Senang. Namanya juga. Iya. Ya belum mampu. Bentar dia. Ya. Buset. Di sini Bu. Ayo. Sudah. Pendek nggak apa-apa. Sudah. Mana Bu? Ya. Sudah. Ya. Sudah belum? Terus ini dikerjakan, alkanya dikerjakan. Bisa kelompokan Bu. Ya. Rasa cepet nanti presentasi sesuai presentasi ya. Dibicarakan dengan kelompoknya. Ini usaha yang dilakukan kalau terjadi longsor sama banjir itu apa? Tindakan yang dilakukan itu apa? Nah, usaha yang dilakukan apabila terjadi banjir itu apa? Iya, ini kan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir itu apa yang perlu dilakukan masyarakat. Paham kan? Paham Bu. Berarti ini nomor 1, 2, 3. Enggak. Ini kan sama-sama bencana. Yang usaha yang dilakukan apa? Nek misalnya tentang longsor ya apa yang dibutuhkan? Nek banjir ki apa? Yang dibutuhkan ki apa? Wes paham? Paham maksudnya? Kayak gini kan Bu. Usaha yang dilakukan itu apa biar tidak terjadi banjir atau longsor. Ya. Terus bisa. Nah, ini usaha yang dilakukan jika terjadi banjir sama longsor. Ini jawabnya di sini. Ini kan perintahnya. Ini di sini jawabnya apa yang dilakukan apa? Udah? Sepatu boot itu sepatu yang tinggi itu loh segini. Apa tulisnya? Ya sepatu BOT gitu aja nggak apa-apa. Namain Mbak. Nama kelompoknya tulis di atas. Nama kelompok ditulis di atas ya. Sudah? Bu ini kayak ini boleh nggak Bu? Apa? Boleh. Terus yang ini belum dijawab. Dokumen terkali. Nah ini perintahnya, tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana. Yang ini apa yang ini Bu? Semua sama ini. Ini kan bencana semua. Nah usaha yang dilakukan itu apa? Biar tidak terjadi ini itu kamu harus melakukan apa?
Nah, contoh seharian bisa kan? Penanggulangan. Penanggulangan. Ya, penanggulan itu apa? Nah, usahanya apa biar tidak terjadi banjir sama longsor? Larang hujan. Nah, dilarang apa? Hujan. Oh, dilarang hujan. Ya, biar tidak banjir. Kan ada kan penyebab banjir itu apa? Hujan. Nah, itu. Bu, reboisasi sama kembali sama enggak? Reboisasi sama Kembali. kembali. Kembali apa yang kembali? Reboisasi itu penanaman Ulang. kembali. Betul. Nah, iya, kok kembali saja? Penanaman kembali. Bisa? Mencegah oh, betul. Apalagi? Yuk, tuliskan nanti kemukakan saat presentasi. Sudah? Bisa? Oke, yang penanggulangannya bisa? Tindakan yang dilakukan apa? Udah, nanti kemukakan ya. Oke. Sudah? Biar tidak terjadi bencana itu apa yang dilakukan? Misalnya longsor, usahanya apa biar tidak terjadi longsor lagi? Nggak usah ada banjir. Kok nggak usah ada banjir, gimana maksudnya? Longsor itu penyebabnya apa sih? Selain banjir apa? Karena apa? Longsor itu kan biasanya di dataran tinggi, iya kan? Gara-gara banyak rumah. Ya boleh, silakan tuangkan di situ apa? Gara-gara banyak rumah. Sehingga sehingga apa? Terjadi apa? Penebangan pohon. Kan harus butuh pohon untuk menahan akar. Nah, karena pohon pada ditebangi sehingga akarnya nggak ada, terus longsor. Kalau banjir, Menahan. nah itu. Siva sudah. Nggak mau taruh mana. Ya, nggak apa-apa. Oke, sudah semua? Bu, tambahkan foto Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan. Ya udah, nanti dibakar di depan pokoknya, ya? Ya. Pokoknya sing kendel, ya. Gak apa-apa, salah nanti, ya, urusan nanti. Ini sudah selesai? Sudah. Udah Bu, sama kelompoknya. Sudah? Nama kelompoknya ditulis. Ditulis nama kelompoknya di atas. Kelompok berapa Bu? Tulis saja nama kelompok, terus bawahnya namanya siapa. Nama kelompok ditulis di bagian atas. Kita kan sini sebelum Yang menyebabkan banjir. Nah, ini Nggak apa-apa, oh, nggak apa-apa. menyebabkan banjir. Tulis nama kelompoknya nanti ya. Menyebabkan.
Sudah. Nama kelompok ditulis sudah? Sudah. Nama kelompok sudah? Oke. Ya ini sudah? Oke. Ya. Nama kelompoknya ditulis di sini. Ya. Nama kelompok. Tulis nama aja, nama kelompok, terus titik 2, namanya siapa aja. Apa lagi? Hah? Biar nggak masuk Bu. Yang buat makasih. Ya apa? Sepitan. Sekat. Sekat. Bantalan. Bantalan. Sudah semua belum? Semua sudah? Kelompokmu? Ya, kurang 1. Adit tidak makan permen di dalam kelas. Oh sungguh ya. Disimpan dulu. Hah? Sama. Hah? Kenapa? Dan langsung kan enggak diterangkan kayak gini boleh nggak? Ayo diterangkan aja. Ini kan nek banjir, nek longsor apa? Nek longsor itu biasanya terjadi di daerah pegunungan dataran tinggi. Itu karena longsor itu karena apa? Hujan kan? Terus tanahnya ambrol kan? Ambrol kenapa tanahnya? Nggak ada penahannya. Atau penahannya itu apa? Akar pohon. Makanya kalau di hutan pegunungan itu ditanami tanaman yang akarnya kuat biar menahan tanah. Kalau nggak ada akar pohon maka kena hujan tanahnya akan longsor. Ya Pak, berarti apa? Penanaman ya. Wes tulis kelompok. Nah, tulis kelompoknya. Kelompok titik 2 namanya siapa aja? Ini kelompok 1 kan Bu? Nggak usah kelompok 1, 2. Pokoknya tulis saja kelompok titik 2, terus tulis tanggapannya. Oke, kelompok siapa yang sudah bersedia maju ke depan presentasi? Kelompok C. Silakan maju presentasi depan. Ya, nama kelompok kami siapa. Yang lain memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sijek, 1 Sijek, 2 Feren, 2 dari Muhammad Kurniawan, 3 Maris Handoko. 1. Sekarang
Sekarang ini mulai memasuki musim penghujan. Apa saja yang kita butuhkan selama musim hujan? Jawab: payung, jas hujan, jaket, selimut, dan beberapa makanan hangat ataupun minuman hangat. Beberapa dampak turunnya hujan yang berlebihan. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana tersebut. Jawab: 1. Longsor, tidak menebang pohon secara liar ataupun ilegal agar tidak terjadi longsor. 2. Banjir, tidak membuang sampah di sungai ataupun di selokan agar tidak terjadi banjir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk teman kita. Ya, kamu pegang dulu aja. Yo, kelompok siapa lagi? Ya, maju. Yo. Ya. Yang lain memperhatikan nanti tidak memahami. Agak keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi yang sudah siap? Ayo, kelompok siapa lagi? Ya, maju adik. Ayo semua kelompoknya. Ya, yuk. Ya. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, langsung aja jika terjadi hujan. Yuk. Adit, harus melakukan penanaman pohon untuk penanganan dan tidak terjadi bencana longsor. 2. Dilarang membuang sampah di selokan maupun di sungai karena bisa menyebabkan banjir. ya sudah? Ya. Yuk, siapa lagi? Yuk. Kelompok Sahira udah belum? Kelompok siapa lagi yang sudah? Yuk. Bayu. Yuk. Ayo Bayu. Satu kelompok.
Gabung aja, gabung. Gabung itu. Ayo Bayu. Ayo semua anggota kelompoknya maju. Ayo Mas. Yuk, ayo maju ke depan sini. Yuk, latihan berani. Yuk. Yuk dibacakan. Dibacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Ya. Iya, soalnya dulu itu. Yang keras, Mas. Jaga tangan. Terus yang kedua. Ya. Ya, penanaman reboisasi. Ya, penanaman hutan kembali atau penanaman pohon kembali ya. Ya. Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belum? Kelompoknya siapa yang belum? Ya, ayo. Ya. Siva, nanti kamu gabung sama ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok status Sendra. Tiga Putri, 4 Zaini, 5 Jihan. Sekarang ini mulai memasuki musim penghujan. Apa saja yang kita butuhkan selama musim penghujan? Jas hujan, payung, dan jaket agak sangat. Kabar saya yaitu longsor. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor di Bali adalah tidak memotong pepohonan secara liar atau semena-mena. Kabar kedua yaitu banjir. Untuk mencegah terjadinya banjir di Bali adalah tidak membuang sampah ke area selokan atau sungai yang menyebabkan sungai tersumbat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang belum? Yuk. Iya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk, siapa? Asifah. Ya, Asifah. Asifah sendirian. Ini mau personal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memasukkan ke KPK Lembaga Besar Nomor 1. Sekarang ini mulai memasuki musim penghujan. Apa saja yang kita buka selama musim hujan? 1. Jas hujan. 2. Payung dan alat untuk keselamatan saat banjir. Nomor 2. Berapa dampak turunnya hujan yang berlebihan? Membuat bencana banjir atau longsor dan membuat lingkungan sangat kotor. Adanya sampah dan barang yang soal air sampah. Nomor 3. Tidurnya yang menyebabkan terjadinya tindakan tersebut. Tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah di tempatnya, mentaati peraturan masyarakat, menjaga memperhatikan sungai, dan sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. habisin tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Fajar, 2 Rasul, 3 Aldian. Sekarang ini mulai memasuki musim penghujan. Apa saja yang kita butuhkan dalam musim hujan? 1. Mantong, 2. Payung, dan baju ganti yang hangat. Beberapa dampak turunnya hujan yang berlebihan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Dan tidak dilakukan jangan membuang sampah sembarangan, jangan menebang pohon secara tertanam. Ya. Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Yang belum siapa? Kelompoknya subuhkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang kita butuhkan selama musim hujan? 1. Payung, 2. Hujan, Jas hujan. atau mantel. Selama turunnya hujan, 1. Cegah penebangan pohon yang rendah, tidak membuang sampah sungai karena bisa menyebabkan banjir. Ya. Ya, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua? Ya. Jadi dari masing-masing kelompok yang mempresentasikan, ya. Oke. Tuh. Meskipun ada satu kelompok yang anggotanya satu karena ada yang tidak berangkat, ya, sehingga jumlahnya ganjil, ya. Kemudian sebagian ada yang 5 kelompok, ada yang 3, minimal 3, ya, minimal 3 sampai 5 orang satu kelompoknya, ya. Cuma ada satu karena ada teman yang tidak masuk sehingga ganjil. Itu kemudian ada yang perlu Bu Tati, ada yang menarik dari Bu Tati tadi, kelompoknya Isna ini, ya, dia mengemukakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir itu salah satunya adalah
mengurangi penggunaan plastik. Nah, penggunaan plastik dalam hal ini adalah kantong plastik manakala kita belanja. Nah, itu termasuk tindakan ya dari salah satu prinsip R. Prinsip R itu apa saja? Reduce, reuse, dan recycle. Penanganan sampah. Ya, yang tadi dikemukakan Isna ini adalah mengurangi volume sampah plastik, karena sampah plastik itu termasuk yang membuat banjir, ya. Ya, itu kan penggunaannya kadang hanya dibuang di sungai. Ya, dia tidak bisa terurai sehingga akhirnya dia hanya mengonggok begitu saja di saluran air, dan itu menyebabkan air itu tersumbat oleh sampah plastik. Nah, itu jadi untuk yang kelompok yang lain hampir sama, ya. Pencegahannya adalah dengan reboisasi. Reboisasi apa? Penanaman kembali, menanam kembali pohon, ya. Di hutan boleh nggak menebang pohon? Boleh, tapi dengan sistem tebang pilih. Artinya pohon yang sekiranya sudah berusia layak untuk ditebang, ya, karena nanti dia akan roboh itu malah merusak lingkungan. Jadi ditebang boleh, tapi tebang pilih. Dan setelah menebang jangan sampai dihabiskan semua, tapi setelah menebang kemudian kita menanam lagi tanaman yang baru. Itu yang namanya reboisasi, ya. Jadi penanaman kembali hutan yang gundul. Boleh menebang pohon, boleh, tapi dengan sistem tebang pilih, ya. Tidak secara sembarangan semua ditebangi sehingga gundul. Itu akan menyebabkan tanah longsor, karena tanah itu butuh penahan, yaitu dari akar pohon. Jika pohon itu ditebangi, maka akar penahan tanah itu tidak ada, sehingga jika terkena air hujan, tanah akan terbawa oleh air hujan yang disebut longsor. Nah, itu kalau terjadi di dataran tinggi itu namanya longsor. Kalau terjadi di pesisir pantai, jika tanah itu tergerus air, namanya apa? Abrasi. Namanya abrasi. Abrasi itu terkikisnya tanah di pesisir pantai karena air laut, ya, terkikis. Maka harus ditanami tanaman apa kalau di pantai? Tanaman apa namanya kalau di pantai? Pohon? Bukan. Pohon apa? Yang akarnya banyak menggantung itu? Pohon bakau. Pohon bakau itu sangat baik untuk Adit, perhatikan, untuk mencegah ya abrasi air laut. Nah, itu. Kemudian kalau yang banjir tadi, ya, yang dibutuhkan apa namanya tindakan untuk pencegahannya adalah tidak membuang sampah sembarangan di sungai, ya. Orang kan kadang nggak mau repot bakar sampah, ya, buang sampah atau buang sampah lewat petugas kebersihan, itu perlu biaya. Makanya dia semaunya saja, nggak mau mengeluarkan uang untuk biaya itu, membuang sampah di sungai. Nah, tindakan itu sangat tidak diperbolehkan karena akan menyumbat
saluran air sungai sehingga akan menyebabkan banjir ya. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian tadi kebutuhan selama musim hujan. Nah, itu termasuk bagian dari kebutuhan ya. Bagian dari kebutuhan yaitu membutuhkan payung tentu saja ya. Kemudian kemudian membutuhkan jas hujan, butuhkan jaket, payung tadi sudah, makanan, minuman, bahan makanan, minuman ya. Boleh, karena kita misalnya kalau musim hujan nih, musim hujan, hujannya sangat lebat, maka biasanya kita akan stay, tinggal di rumah ya kan. Mau bepergian kan kita jadi nggak nyaman kan kalau hujan kan. Beda kalau cuacanya terang, kita bepergian kemana, giling-giling kemana itu kita mudah ya, untuk mendapatkan transportasi juga mudah, sehingga lebih banyak berdiam di rumah, sehingga membutuhkan bahan makanan yang cukup juga. Boleh, nggak apa-apa ya. Tuh. Kemudian perlu apa lagi? Obat-obatan. Karena apa? Di saat musim penghujan biasanya nanti terus ada pada batuk, pilek, flu ya. Jadi harus persediaan obat-obatan, terutama obat flu dan lain sebagainya. Ya, itu juga diperlukan ya, nggak apa-apa, itu kebutuhan selama musim penghujan ya. Gitu. Mungkin ada yang perlu kaos kaki, boleh, karena nanti dingin juga kan kalau musim hujan ya, butuh kaos kaki, sarung tangan, mungkin ini tutup kepala atau slayer ya. Tuh, jadi masing-masing orang itu kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang misalnya tahan dingin sehingga dia nggak perlu jaket yang tebal, boleh ya, meskipun itu musim hujan ya, sesuai kebutuhannya. Tapi yang terpenting kalau musim hujan ya, titik beratnya itu yang dibutuhkan itu payung, jas hujan itu ya, untuk berlindung kita dari hujan, air hujan, karena bisa menyebabkan sakit ya. Itu ya, itu dari inti dari materi kali ini adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Maka tadi Bu Tati dalam LKPD menampilkan dampak dari adanya air hujan yang sangat berlebihan, banjir, maka kita butuh apa? Tanah longsor. Kita butuh apa untuk menghindari biar tidak longsor lagi? Nah, itu termasuk kebutuhan juga. Ya, jadi Bu Tati sinkronkan atau hubungkan dengan kebutuhan ya, kebutuhan manusia yang kita butuhkan itu apa jika terjadi masalah seperti itu tadi ya. Tuh, dari sini paham semua ya tentang kebutuhan ya. Tuh, itu kalau tidak ada pertanyaan ya. Kemudian ada beberapa yang akan Bu Tati sampaikan ya. Jadi dari pembelajaran kita tentang kebutuhan ya, inti dari kebutuhan itu adalah apa saja yang kita butuhkan ya, sehingga jika terpenuhi kebutuhan kita tersebut, maka ya kita termasuk dikatakan makmur nggak? Kalau kebutuhan kita terpenuhi ya, makmur ya. Untuk kemakmuran, makmur, pengertian makmur di sini bukan makmur, subur makmur, kemudian hidupnya enak, itu enggak, tapi merasa semua kebutuhannya itu tercukupi sehingga tidak merasa kekurangan ya, seperti tadi sudah dicontohkan dalam penyampaian materi ya. Nah,
Misalnya kalian mempunyai uang 10.000, maka kamu akan memenuhi kebutuhanmu sesuai dengan budget atau anggaranmu, yaitu uang 10.000 itu untuk beli apa saja. Kamu nanti di saat istirahat jajan di kantin, harus jangan lebih dari 10.000 ya, sesuai kemampuanmu. Beda kalau kamu hanya uang sakunya 2.000 atau 5.000, paling tinggi 5.000, maka jangan kamu menginginkan lebih dari 5.000. Jadi harus sesuai dengan alat pemenuhan kebutuhan. Karena tadi apa? Kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Kamu pasti kalau tidak mengingat uangmu hanya berapa, kamu pasti aku pengen ini, aku pengen itu, ya kan? Iya. Tapi karena kamu tidak punya uang untuk memenuhi semua, maka ya secukupnya saja yang sekiranya kamu perlukan. Makanya nanti ada istilah prioritas kebutuhan. Artinya prioritas apa, Adit? Prioritas itu artinya apa, Adit? Di nomor satu kan. Namanya prioritas itu di nomor satu kan. Karena kita kebutuhannya tidak terbatas, jumlahnya banyak, maka yang terpenting adalah yang pokok dulu, diprioritaskan. Misalnya kamu dari segi pakaian, seragam sekolah, buku-buku sudah terpenuhi, tapi sepatumu rusak. Nah, maka kebutuhan yang diprioritaskan adalah sepatu, karena pakaian tercukupi, buku tercukupi, tas tercukupi, ya. Tuh, jadi ada yang diprioritaskan, di nomor satu kan, ya. Baru kemudian apabila uangnya lebih atau alat pemuas kebutuhannya lebih, ya, bisa kebutuhan di luar itu, artinya di luar kebutuhan pokok. Itu kan termasuk kebutuhan pokok itu. Sepatu itu kan bagian dari pakaian, ya kan? Kebutuhan pokok atau kebutuhan apa tadi namanya? Kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Ya. Jadi sepatu itu juga termasuk bagian dari pakaian, sandang, ya. Tuh, beda kalau HP kamu jangan menuntut HP iPhone, HP yang harganya mahal. Itu kalau misalnya masih terjangkau oleh kita nggak apa-apa, ya. Kalau memang terjangkau, kita punya tabungan banyak, tapi kan itu tadi kembalikan lagi ke prioritas kebutuhan. Perlu tidak sih dibeli sekarang iPhone itu? Nah, kalau sekiranya belum perlu, ya jangan dulu dibeli, ya. Itu paham ya? Jadi dalam memenuhi kebutuhan itu harus ada prioritas kebutuhan. Setidaknya ya 3 kebutuhan itu dulu dipenuhi, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Primer, sekunder, dan tersier. Nah, itu dipenuhi dulu, ya. Itu dulu. Nah, sudah. Bu Tati, sebelum Bu Tati akhirnya ada pantun. Ya. Oh, ya, oke. 10 menit, oke. Ya, tuh. Jadi dari pembelajaran tadi, ya, digarisbawahi tentang kebutuhan, alat pemenuhan kebutuhan, ya, itu ya. Tuh. Itu yang terpenting dari materi tadi.
Untuk itu ya, kalian nanti mulai merancang kebutuhanmu selama 1 minggu ini. Ya, misalnya kebutuhanmu itu apa saja, kamu bisa rancang. Ya, itu termasuk perencanaan tentang kebutuhan yang perlu kamu lakukan. Ya, itu. Jadi refleksi dari pembelajaran kali ini, kira-kira perasaanmu bagaimana tentang pembelajaran kali ini? Senang? Bosan tidak? Tidak. Oke. Tidak bosan ya, tidak membosankan karena menggunakan perangkat LCD juga ya. Kemudian tidak monoton membaca materi ya. Jadi Bu Tati menggunakan slide layar LCD biar kalian ada modifikasi atau bentuk lain dari pembelajaran, penyampaian pembelajaran ya, gitu ya. Jadi kalian merasa senang, yaitu suatu bentuk apresiasi kamu terhadap ya cara Bu Tati mengajar kali ini di kesempatan ini ya. Itu sebelum acara sebelum pembelajaran diakhiri ada beberapa pesan yang ingin Bu Tati sampaikan, bahwa tadi kamu sebagai pelajar SMP, maka kebutuhanmu itu apa saja kamu harus perhatikan itu. Kemudian utamakan prioritas kebutuhanmu, jangan memaksakan kehendak yang tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi kebutuhanmu itu menyesuaikan alat pemenuhannya ya. Apabila tidak memungkinkan, tidak memerlukan harus dipenuhi dulu. Oke? Ada pantun terlebih dahulu dari Bu Tati. Oke. Ayo Ting Ting pergi ke pasar. Thank you for everything. I love you so much. Kurang. Belum. Oke. Ada yang ingin mungkin berpantun untuk Bu Tati di depan? Atau sekedar mengungkapkan perasaan Bu Tati di depan? Ayo Siva, silakan diungkapkan di depan tentang pembelajaran Bu Tati. Jack mungkin silakan. Misalnya Bu Tati itu seperti apa, atau cara pembelajarannya bagaimana? Ungkapkan perasaanmu di depan. Ya, Jack. Ayo, si Jack. Ya silakan. Ya, ungkapkan perasaanmu. Ya, bagaimana perasaanmu sini sama Bu Tati? Sama Bu Tati. Ya, sama Bu Tati. Udah nggak apa-apa ya. Ya. Pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini tuh seru, nggak ada yang ribet, tapi yang belakang itu kok ngomong baik. Ya. Terus mengenai Bu Tati? Kalau pelajar itu nggak sabar dari kelas 7F. Itu. Terus apa lagi? Cara pembelajarannya? Asik, terus bisa memahami materi, bisa ditangkap. Oke, terima kasih ya atas apresiasinya ya. Oke, sudah? Oke, sebelum Bu Tati akhiri ya, apabila ada kekurangan, kekhilafan mohon dimaafkan. Bu Tati akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama anak-anakku ya, terima kasih kembali. Oke.